Setelah itu kami tambahkan di sini pupuk hantu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa tani di mana saja Anda berada pada sore hari ini. Mudah-mudahan pemirsa dan kita semua masih diberikan rahmat berupa kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas hari-hari. Pada kali ini saya ingin membuat tutorial dengan melakukan penyepraian saatnya sore hari pada hari ini, agar supaya timun kami yang baru umur 1 bulan ini mulai ada calon buahnya. Intinya di sini kami mencegah supaya tanaman timun kami nanti tidak rontok buahnya dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun sebelum lanjut pemirsa, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channelnya Le Mimin akan berkembang dan bisa ketemu di episode untuk yang selanjutnya. Baiklah, kita mulai saja pemirsa. Dan sore ini kita tidak melakukan penyepraian ulat, tapi kita mulai saja dengan menggunakan MKP pemirsa. MKP yang kami gunakan ini merek Pak Tani pemirsa. MKP yang kami gunakan seperti biasa tanaman lainnya, seperti pari, terong juga kami menggunakan 2 sendok makan. Kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan kalsium hidros pemirsa. Mungkin ini tidak harus hidros, mungkin yang lainnya juga semuanya baik. Kami menggunakan kalsium hidros karena belinya kalsium hidros. Saya pakai 2 sendok makan juga. Setelah itu kami tambahkan di sini pupuk hantu pemirsa. Hantu. Ini merek hantu pemirsa. Supaya agar tanaman kita itu tunasnya lebih banyak dan nanti cepat besar. Mudah-mudahan walaupun di sini efek kemarau tidak menjadi masalah atau kendala bagi petani di sini, karena cuaca panas dengan kalsium stanu ini akan menambah stamina bagi tumbuhan juga. Saya kasih 1 tutup pemirsa, ini sekitar 15 sampai 20 mili. Selanjutnya untuk pari ini juga saya tambahkan fungisida nativo pemirsa. Oh, timun, maaf pemirsa, timun, supaya tidak kena fungi atau busuk buah, busuk daun pemirsa. Kita pakai sekitar 0,5 sampai 1 gram pemirsa. Jadi untuk 15 liter ini. Jangan lupa juga kita tambahkan di sini perekat pemirsa. Kita pakai 1 tutup saja. Kita aduk pemirsa. Jadi hanya inilah pemirsa yang biasa saya pakai untuk memperbanyak tunas, menjaga bunga dan buah agar juga tidak rontok pemirsa. Oleh karena itu nanti jangan lupa ikuti saya video dalam timun ini di episode selanjutnya. Bagaimana kelanjutan dari timun saya yang sekarang ini mulai ada calon bunga dan buahnya, nanti untuk melihat kelanjutannya. Baiklah pemirsa tani, dimana Anda saja berada, langsung aja kita lakukan penyepraian. Tapi sebelumnya mohon maaf, sebenarnya biasanya kami pakai masker, ini hanya sebagai sampel, maka saya tidak memakai masker. Inilah pemirsa, tanaman timun kami ini mulai ada calon bunga buah juga. Nah, ini mulai ada calon buahnya. Dan mungkin, nah biasanya ini kalau kurang kalsium ini akan rontok pemirsa. Tapi kalau kita menggunakan kalsium di rolling sama NKP, mudah-mudahan karena saya sudah membuktikannya, jadi mereka ini biasanya nggak akan rontok. Baiklah, di sini langsung aja saya berikan
sampelnya pemirsa. Nah ini penyepraian ini kami lakukan di sore hari karena cuacanya juga bagus, bahkan di sini musim kemarau, jadi ya tidak dikhawatirkan ada hujan pemirsa, aman, anginnya juga tidak ada, di sini tenang. Makanya kami ini hanya sebagai contoh tidak menggunakan masker. Sebaiknya penyepraian juga kita untuk menjaga kita juga terhindar dari racunan, kita juga selalu harus menggunakan atau tata cara agar bisa tidak terkena insek atau racun-racun yang kita pakai. Kalau masalah hama di sini termasuk aman pemirsa, karena kami selalu melakukan penyepraian ini dalam 1 minggu sekali. Jadi penyepraian kami hanya sebagai pencegahan, bukan untuk mengobati, tapi hanya pencegahan. Inilah pemirsa, tanaman kami mulai ada calon buahnya. Mudah-mudahan untuk mengatasi kerontokan saya selalu menggunakan MKP, Pyroling sama kalsium. Bisa juga dengan Antonis, bisa juga dengan Leli, tapi kali ini saya menggunakan pupuhan pemirsa. Silakan Anda coba pemirsa, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Untuk masalah bibit kami gunakan tanam timun ini menggunakan bibit Batara pemirsa, karena ini sebenarnya selera kita masing-masing. Dari merek beraneka ragam kita selalu mencari bibit yang paling unggul, tapi tergantung di pasaran daerah atau di kota masing-masing. Karena di sini yang dibutuhkan di pasar itu timun yang warnanya hijau panjang, itu sangat digemari di daerah atau di tepatnya di Sumatera Selatan di sini. Jadi kami menggunakan Batara, ini buahnya panjang hijau. Mungkin di daerah pemirsa masing-masing beraneka ragam, ada yang suka putih, ada yang pendek. Nah, tapi kalau di sini yang digemari itu merek-merek yang berwarna hijau. Jadi kami menggunakan Batara. Ini hanya sebagai contoh pemirsa, sebenarnya lahan kami itu tidak terlalu luas, ini hanya sebelahan dengan kebun terong, karena kami membuktikan bahwa lahan ini sudah lahan berkali-kali, bahkan 3-4 kali pemirsa. Sebelum saya tanami timun ini, saya kemarin menanam cabai. Setelah cabai kami terong, ini sebelahnya terong, dan yang ini tidak kami tanam terong, kami menguji dengan tanaman timun. Ternyata alhamdulillah masih bisa subur pemirsa, dan dimanapun kapanpun kita menanam, makanya kita harus menggunakan pupuk yang seimbang, dalam arti ada fosfatnya, ada N dan ada P nya. Inilah pemirsa, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para petani dimanapun Anda berada. Baiklah pemirsa, inilah sedikit ilmu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi petani dimana saja Anda berada. Tapi sebelum saya akhiri video yang hanya sebentar ini, jangan lupa ketik channel Lik Mimin dengan like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kita ketemu di video-video untuk selanjutnya. Saya kira hanya ini saja, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.